Hai, Assalamualaikum. Kenalin, saya Badratun Nafi, salah satu mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Araniri. Nah, kali ini kita akan bahas mengenai Q&A seputar Waduk. Keep watching ya. Untuk pertanyaan pertama terkait perbandingan antara keanekaragaman spesies yang hidup di waduk dan juga spesies yang hidup di sungai. Nah, kita harus tahu terlebih dahulu bahwasanya waduk itu merupakan sumber daya alam buatan di mana proses pembentukannya itu tidak lepas dari campur tangan manusia. Artinya apa? Segala hal termasuk keadaan dan juga keanekaragaman spesies yang hidup di waduk tersebut tentunya sesuai dengan perencanaan manusia. Sedangkan sungai merupakan aliran air yang terus mengalir dari daerah yang tinggi ke daerah yang rendah. Artinya apa? Sungai ini memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan waduk itu tadi. Segala spesies bisa saja masuk dan juga hidup di dalam sungai selama relung dan juga keadaan dari sungai itu terpenuhi kebutuhan si ikan. Nah, pertanyaan kedua adalah benar nggak sih bahwasanya pembangunan PLTA itu akan membawa dampak buruk bagi kelestarian ikan? Kita harus tahu dulu nih konsep kerja dari PLTA bahwasanya konsep kerjanya adalah mengubah energi air menjadi energi listrik. Nah, tentunya konsep kerja ini membutuhkan debit air yang sangat cepat. Akibatnya adalah karena debit air yang dibutuhkan itu sangat cepat, mengakibatkan ekosistem-ekosistem yang ada di laut itu bisa saja terganggu karena proses kerja yang begitu cepat, dan juga sampah-sampah yang ada di dasar laut bisa saja terangkat naik karena proses kerja dari PLTA itu sendiri. Makanya dikatakan bahwasanya pembangunan PLTA bisa mengganggu kelestarian ekosistem yang ada di laut. PLTA penting, kelestarian ikan juga penting. Maka jalan tengahnya adalah sumber daya alam yang ramah lingkungan tentu saja. Maka solusinya adalah yang sudah diterapkan sampai sejauh ini yaitu PLTMH, pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Nah, sistem kerja dari PLTMH ini tidak membutuhkan debit air yang tinggi sehingga tidak mengganggu ekosistem yang ada dan juga lebih ramah lingkungan pastinya. Kita semua tentu tahu bahwa segala sesuatu pasti ada pro dan kontranya, termasuk keramba jaring apung ini, di mana keramba jaring apung diketahui bisa menghasilkan dan juga menambah limbah yang ada di dalam air. Nah, akan tetapi dilansir dari environmental.indonesia dikatakan bahwasanya limbah yang dihasilkan oleh keramba jaring apung ini hanya 10% dari total limbah yang ada di dalam air. Oleh karena itu, saya mengambil kesimpulan bahwasanya keramba jaring apung bukan satu-satunya masalah dan juga penghasil limbah terbesar yang ada dalam air.